Selamat berjumpa kembali dengan kami Zulfikar Nurdin. Semoga penonton diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Hari ini saya akan mereview sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton. Sebelum kita masuk ke filmnya terlebih dahulu penonton untuk mendukung channel kami. Subscribe Zulfikar Nurdin, subscribe. Film ini diawali dengan adegan di Laut Atlantik pada tahun 1945. Di mana terlihat sebuah kapal meledak di atas permukaan laut dan menjatuhkan serpihan-serpihannya ke dasar laut, termasuk sebuah peti emas di dalamnya. Singkat cerita, pada awal September tahun 2009, terlihat dua penyelam sedang menyelam ke dasar lautan tepat pada tempat terjadinya tragedi kapal meledak itu. Nampak mereka sedang mengambil sebuah peti misterius yang kemudian diletakkan dalam sebuah keranjang besi. Awak kapal pun langsung mengangkat keranjang itu dan memindahkannya ke permukaan. Ternyata dalam peti itu terdapat banyak sekali harta karun yang bersejarah yang bernilai puluhan juta dolar. Tak cukup dengan itu, dua penyelam yang masih di dasar lautan itu mencoba mencari jejak. Siapa tahu masih ada harta karun lagi. Salah satu dari mereka yang bernama Jem masuk ke dalam kapal. Suasana gelap menyelimuti tempat itu. Setelah menunggu lama, penyelam itu tak kunjung naik ke permukaan, membuat semua orang panik. Tak lama kemudian secara mengejutkan penyelam itu naik dan membawa sebuah peti lainnya. Dua penyelam itu pun menyusut naik ke permukaan. Namun sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tak lama kemudian pasukan Bea Cukai Spanyol datang dan menangkap kapal mereka. Singkat cerita, di tahun 2010, Walker merupakan pemimpin kru kapal melakukan persidangan tentang tindakan mereka yang dianggap sebagai eksploitasi di wilayah otoritas Spanyol. Karena kurangnya bukti dan kekuatan yang mereka miliki, akhirnya harta karun yang mereka dapatkan sebagai milik kerajaan Spanyol, dan membuat Walker kalah dalam persidangan itu. Namun Walker tidak mau menerima kekalahannya. Dia pun memutar otaknya biar bisa memiliki harta karun yang dengan susah payah dia dapatkan. Di tempat lain, seorang mahasiswa Universitas Emmerich, bernama Tom datang memasuki sebuah ruangan khusus di kampusnya, yang berisikan para direktur-direktur perusahaan ternama. Tom seorang mahasiswa jenius yang memiliki masa depan cerah. Perusahaan-perusahaan pun datang padanya untuk merekrut dan memanfaatkan kecerdasannya. Namun Tom belum memutuskan untuk menerima tawaran itu. Karena sebuah alasan. Dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya dan memilih jalannya sendiri. Saat Tom sedang makan malam dengan ayahnya di sebuah restoran, tiba-tiba dia mendapat pesan di HP-nya dan membuat dia penasaran. Tom pun mencoba keluar restoran. Namun saat di lobi tiba-tiba bertemu dengan seorang pelayan dan memberinya sebuah jaket. Ternyata dalam jaket itu terdapat surat undangan dan sebuah koin. Tom pun mengikuti undangan dan mendatangi sebuah pesta yang sangat mewah. Tom berkeliling kebingungan hingga akhirnya dia bertemu Loren yang menyamar sebagai Lodia. Loren mengajak Tom ke sebuah bar hingga akhirnya Tom bertemu dengan Walker, dari kelompok pencari harta karun yang paling bersejarah dan bernilai di dunia. Walker mengajak Tom untuk membantunya mendapatkan benda yang ditemukan di dasar laut Spanyol. Namun benda itu telah disita oleh pihak keamanan Spanyol. Untuk itu dia harus merebut kembali dengan cara menembus ruangan penyimpanan yang disebut paling aman di dunia. Namun dia belum memutuskan untuk pergi. Walter pun meninggalkan sebuah tiket pesawat di meja Tom. Sesampainya di bandara, Loren datang menyambut Tom. Mereka pun segera menuju markas Walker. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Jem dan Simon. Terlihat mereka kurang percaya akan kemampuan Tom yang belum berpengalaman apalagi seorang mahasiswa. Namun situasi berubah ketika Tom berhasil menemukan cara untuk melacak CCTV dari bank tersebut. Suatu ketika Walker mengajak Tom pergi ke sebuah bar. Di sana Walker bercerita tentang peti harta karun peninggalan kerajaan Inggris yang saat ini di sini oleh kerajaan Spanyol.
Setelah mendengar isi peti tersebut membuat Tom semakin tertarik dengan misi mereka. Tak lama kemudian mereka pun merencanakan misinya bersama Tom. Namun dalam misi itu timbul masalah yang tidak bisa mereka tangani. Jenis item lemari berangkas sangat rumit dan sulit dipecahkan. Sehingga dibutuhkan orang dengan keahlian khusus yang dapat membacanya. Inilah alasan Walker memanggil Tom untuk bergabung dengan timnya. Keesokan harinya akhirnya mereka menjalankan misi awal mereka. Bertepatan dengan diadakan Piala Dunia Afrika. Di mana saat itu tim Spanyol sedang berlaga. Misi mereka kali ini adalah memindai 2 buah kunci untuk membuka pintu menuju jembatan berangkas, sehingga dapat membuat duplikatnya. Kemudian mendapatkan sidik jari dari Gustavo sang manajer dari pimpinan keamanan. Sebelum berangkat Simon menghubungi kantor cleaning service dan mengatakan mereka tidak diizinkan bekerja di area bank hingga 2 hari ke depan karena alasan keamanan. Lalu kemudian Tom dan Simon menyamar sebagai cleaning service dan Loren sebagai penilai seni. Awalnya semua rencana berjalan lancar, mereka berada pada posisinya masing-masing. Loren melakukan tugasnya dengan berpura-pura memindai keaslian lukisan di ruangan penyimpanan kunci. Sementara Tom memasang alat peretas untuk mengetahui struktur bangunan berangkas. Dan Simon mensabotase CCTV. Namun di tengah-tengah misi mereka, posisi Tom saat itu sangat terancam. Pasalnya semua eksekutif memasuki ruangan sidang yang saat itu tengah dimasuki oleh Tom. Dia sedang scanning berangkasan tepat berada di bawah meja mereka. Setelah menunggu beberapa lama akhirnya alat scanning itu hampir selesai. Namun tiba-tiba alat pelacak itu error. Membuat Tom yang dalam keadaan tersebut semakin panik. Ketika mencoba untuk memperbaiki, Tom bahkan membuat alat itu menimbulkan lonjakan daya yang memicu alarm sinyal kebakaran berbunyi. Hal itu membuat semua orang termasuk keamanan bank panik, dan diarahkan menuju lobi yang lebih aman. Manajer keamanan mengarahkan semua pasukannya memeriksa keadaan di gedung itu. Di sisi lain saat alarm berbunyi, Lawrence yang belum sempat menyelesaikan misinya. Dia masih memegang kunci berangkas membuatnya panik, karena tidak sempat mengembalikannya ke tempat semula. Dalam keadaan darurat Tom untung saja berada di lobi, sehingga membuatnya bertemu dengan Lawrence. Dan akhirnya ia dapat mengembalikan kuncinya ke tempat semula. Dan Simon berhasil menjalankan misinya dengan selamat. Kembali ke markas, Tom dan timnya mendiskusikan tentang keamanan berangkas bank yang akan mereka bobol. Bisa diketahui bahwa berangkas itu terpasang jebakan yang dipicu pada keseimbangan berangkas yang dibuat seperti timbangan raksasa. Jika massa benda dalam berangkas menjadi bertambah, maka air dalamnya akan memenuhi isi ruangan. Beberapa hari berikutnya Jem melakukan pemeriksaan di bawah berangkas sebelum melaksanakan rencana yang kedua. Namun ternyata dinding beton menuju berangkas terletak di saluran pembuangan bawah tanah berlapis titanium. Sehingga ketika melakukan pengeboran maka takkan proses tepat pada waktunya. Mengetahui hal itu Walter pun pesimis rencananya telah gagal. Saat berada di atas gedung, Walter tak sengaja menemukan sebuah ide untuk menerobos masuk melalui atas bangunan bank ketika final Piala Dunia sedang berlangsung. Di mana saat itu kamera pengawas di area berangkas bagian atas akan berfokus pada keramaian. Jika hari itu Spanyol yang berhasil menuju final. Dan ternyata Spanyol lolos dalam babak semifinal. Sinyal itu membuat mereka bersemangat lagi untuk bisa masuk dalam berangkas tersebut tanpa diketahui oleh penjaga. Di sisi lain Tom melalui hari-harinya sangat sibuk memikirkan solusi agar mencapai berangkas itu, dan melumpuhkan jebakan yang ada di dalamnya. Suatu hari Loren datang ke kamar Tom namun tak sengaja mendapati sketsa dirinya. Di sana Loren menyadari bahwa Tom menyukainya. Kemudian merasa khawatir akan masa depan Tom jika mereka gagal dalam menjalankan misinya. Tetapi Walter tetap bersikukuh bahwa misi mereka akan berhasil. Tanpa disadari oleh Simon, ternyata pihak keamanan bank mulai mencurigai tentang insiden alarm itu. Ketika salah seorang petugas kebersihan mengatakan bahwa mereka telah 2 hari dilarang kerja, sehingga mereka menemukan fakta bahwa petugas kebersihan yang tak lain adalah Simon merupakan seorang penyusup. Keadaan mereka pun semakin sulit saat pihak bank menyadari rencana mereka untuk mencuri harta karun itu.
Namun identitas mereka belum diketahui karena mereka berhasil menggunakan identitas palsu. Suatu malam Loren mendatangi Tom di kamarnya dan kemudian mengajaknya untuk pergi ke sebuah bar di tengah kota. Di sana mereka berbincang dan menimbulkan ketertarikan di antara keduanya. Di tengah perbincangan dengan Loren, Tom berhasil menemukan ide untuk memecahkan jebakan brankas. Teori yang mencetuskan berhasil membuatnya menemukan cara untuk bobol brankas itu, tanpa menyebabkan timbangan yang ada dalam rangkaian itu bergeser, dan segera melancarkan persiapan untuk melakukan misinya. Tepat di hari final Piala Dunia mereka menjalankan misi final untuk membawa semua harta karun dari brankas bank. Di lain sisi para keamanan bank yang mencurigai gerak-gerik mereka, juga meningkatkan keamanan bank guna menghindari pencurian itu. Di hari tersebut di tengah ramainya massa yang berkumpul menyaksikan pertandingan sepak bola, semua kru dalam tim bersiap melancarkan misi semua berada di tempatnya masing-masing. Tom dan Loren masuk dalam bank. Semua rencana berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya mereka berhasil mendarat tepat di depan pintu brankas. Masalah tak berhenti di sana. Saat melewati tangga untuk mencapai pintu brankas, hampir saja jatuh karena tangganya licin. Namun Tom berhasil mengangkat tepat waktu. Misi mereka pun berlanjut saat memasuki pintu pertama tak ada kejanggalan. Hingga akhirnya mereka berhasil membuka pintu utama brankas menggunakan kunci dan sidik jari yang mereka tiru. Kemudian Simon yang berada di bawah tanah segera menyemburkan mikrogen cair untuk membekukan timbangan raksasa yang menentukan kestabilan berat di ruangan brankas. Dan setelah rencana itu berhasil mereka segera mengamankan harta karun dan koin yang berada di ruangan tersebut. Sementara itu sensor keamanan telah berbunyi membuat Gustavo mengarahkan anak buahnya ke area yang dipicu oleh sensor tersebut. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah merpati menyusup masuk dari langit-langit lobi. Dari sinilah mereka mengetahui bahwa CCTV mereka telah diretas. Mengetahui hal itu, Loren dan Tom yang telah terkepung mulai panik. Di samping itu mereka tahu nitrogen yang membekukan ruangan telah menghilang, sehingga membuat mereka kehilangan akal untuk mencari jalan keluar sebelum brankas itu dipenuhi air. Ketika genting itu ternyata berkhianat, dia meminta kotak koin yang ada di tangan Loren sambil menyodorkan pistol ke arah mereka. Sangat disayangkan ketika mereka telah memberikan kotak itu dan hendak memanfaatkan kesempatan terakhir untuk keluar pintu brankas sudah keburu tertutup. Loren dan Tom terjebak di rundung kepanikan. Tak lama kemudian jebakan mulai bekerja. Pipa-pipa di sekeliling mereka mulai menyemburkan air. Semua orang mencari jalan keluar. Yang seorang mantan tentara berhasil menyelam melarikan diri, meninggalkan Loren dan Tom di tengah genangan air yang semakin tinggi. Memutar otaknya agar bisa keluar dari sana hingga menemukan sebuah cara. Dia menyuruh Simon untuk membebankan semua tongker dalam timbangan agar menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira air dalam brankas sudah penuh. Mendengar ide tersebut Simon segera mengangkat tabung-tabung nitrogen itu ke atas timbangan. Dan ternyata rencana itu pun berhasil menghentikan saluran air, dan air dalam brankas pun berangsur surut. Beberapa saat kemudian, saat brankas dibuka anehnya tak ada seorang pun di sana, membuat Gustavo geram dan penasaran bagaimana cara mereka berhasil kabur. Ternyata Loren dan Tom berhasil kabur melalui saluran pembuangan dan langsung naik ke atas. Sialnya dalam usahanya untuk kabur Gustavo berhasil menemukan mereka. Polisi dan pihak keamanan mengejarnya. Mengetahui anak buahnya tak bisa keluar, Walter dan Klaus pun mulai panik karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru sehingga tidak bisa dihancurkan. Namun di tengah kepanikan Loren teringat sebuah ruangan yang sempat dia masuk milik direktur bank yang seorang perokok yang mana jendelanya selalu dibiarkan terbuka. Loren dan Tom segera berlari menuju ruangan itu dan meloncat dari jendela menuju keramaian para supporter bola yang sedang menonton final Piala Dunia. Loren dan Tom segera menggantikan baju mereka. Tetapi pihak keamanan tetap berhasil menemukannya. Beruntung saat akan tertangkap pihak Spanyol berhasil mencetak gol sehingga membuat keriuhan tak terkendali. Sehingga Tom dan Loren berhasil melarikan diri.
Inilah akhir film kita kali ini dan semoga berjumpa kembali di hari esoknya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami biar lebih semangat kembali membuat video berikutnya.